Ini bisa dibilang informasi yang sangat dinanti-nantikan bagi umat Islam Indonesia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuka peluang jemaah asal Indonesia untuk bisa menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Agar bisa segera terrealisasi, petunjuk teknis terus dikoordinasikan dengan pihak penyelenggara ibadah umroh Indonesia dan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi membuka peluang kesempatan ibadah umrah untuk jemaah Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Untuk sementara, salah satu syarat jemaah yang diperbolehkan berangkat umrah adalah mereka yang sudah menjalani vaksinasi dan akan menjalani karantina selama 5 hari. Meski begitu, detail aturan teknis masih dalam pembahasan lebih lanjut. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Per hari kemarin kami sudah melakukan rapat koordinasi dan memang belum ada juknis secara detail terhadap pelaksanaan umroh untuk jemaah haji Indonesia. Pelaksanaan ibadah umrah di tengah pandemi COVID-19 menjadi kesempatan pembuktian bahwa pemerintah Indonesia mampu menerapkan protokol kesehatan ketat bagi tiap jemaah yang melaksanakan ibadah ke Tanah Suci, sehingga semakin membuka peluang untuk ibadah haji pada tahun mendatang. Tim Liputan melaporkan. Alhamdulillah, akhirnya pemerintah Arab Saudi membuka peluang jemaah asal Indonesia untuk bisa menunaikan ibadah umroh. Ustaz, sudah hampir 2 tahun umat Islam di Indonesia tidak bisa menunaikan ibadah umroh. Begitupun juga dengan ibadah haji. Nah, bagaimana tanggapan Ustaz dengan peluang dibukanya umroh bagi jemaah Indonesia? Tentu kita layak menyampaikan ungkapan syukur, alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya Allah buka pintu Ka'bahnya. Allah buka pintu Masjidil Haram, Allah buka pintu Masjid Nabawi, Allah buka Tanah Suci untuk kita kunjungi. Namun tetap saja, karena masih keadaan pandemi, kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Faktor kesehatan menjadi perhatian penting, demikian juga bagaimana kesiapan-kesiapan yang lain. Agar kemudian saat kita menjalankan ibadah, tidak memadorotkan diri kita. Kita mendapatkan pahala dari Allah, limpahan karunia, limpahan rahmatnya. Pulang ke tanah air juga kita dalam keadaan sehat walafiat. Karena keluarga di rumah menunggu. Karena masyarakat di tanah air menunggu. Dan hasil dari ibadah haji dan ibadah umroh juga sangat baik kalau dirasakan oleh masyarakat kita. Sudah pulang umroh, sudah pulang haji. Kemudian akhlaknya tambah mulia. Semakin dermawan. Demikian juga baik dengan tetangganya, baik dengan masyarakatnya. Berarti ia sudah memenuhi apa yang kita sebut sebagai umroh yang diterima atau haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian juga bagi yang belum tentu layak untuk bersabar. Karena bersabar itu amat sangat mulia. Bisa jadi kesabaran itu lebih mulia daripada yang lainnya. Dengan bersabar Allah sudah catat pahala kita meskipun kita tidak berangkat. Inilah yang dikatakan oleh Nabi. Siapa yang terhalang untuk melakukan ibadah karena sakit, karena madorot, karena hal-hal yang lain, uzur, maka ia tetap dicatat mendapatkan pahala ibadahnya meskipun ia tidak melakukan ibadah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, memang saat ini masih ibadah umroh saja yang diizinkan, tapi kita tentu saja berharap di tahun yang akan datang ibadah haji pun sudah diizinkan bagi jemaah haji asal Indonesia. Ustaz, bagaimana Ustaz melihat dengan ada kondisi di mana orang-orang yang mampu kemudian melakukan ibadah haji berulang-ulang? Padahal kan dalam Islam memang kita diminta untuk diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji, tetapi ada yang punya rezeki lebih banyak sehingga berulang kali melakukan atau menunaikan ibadah haji. Sementara di sisi lain ada umat Islam yang harus antri berpuluh-puluh tahun, begitu misalnya belasan tahun untuk bisa menunaikan ibadah haji. Sementara ada yang berulang kali begitu, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Inilah hikmah ibadah haji. Ketika sahabat datang kepada Rasul dan dia sudah menunaikan ibadah haji, ia bertanya, apakah haji ini wajib setiap tahun wahai baginda? Kata Nabi, cukup 1 kali sepanjang umurmu. Hikmahnya ternyata kita memberikan kesempatan dan peluang kepada mereka yang belum berhaji, khususnya tentu kita ya di negara ini antriannya panjang, dan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk sampai di Tanah Suci juga berpahala besar. Namun jika memang ya ibadah umroh tentu bukan ibadah haji, silahkan. Karena itu adalah merupakan hak kita dan harta kita gunakan untuk kebaikan, untuk ibadah jauh lebih mulia
daripada kita gunakan harta ini untuk maksiat dan sebagainya. Namun kita memberikan ke lapangan, memberikan kesempatan kepada saudara kita, kepada sahabat kita yang mungkin ia ingin sampai di tanah suci, sedangkan waktunya terbatas, finansialnya juga terbatas. Mudah-mudahan itu juga dicatat pahala oleh Allah, karena Nabi juga mengingatkan ada sahabat yang menunaikan haji, kemudian dia ingin berhaji untuk ibunya yang sudah wafat. Ternyata pahalanya bukan hanya untuk ibunya yang wafat, tapi untuk yang melaksanakannya. Demikian juga saat kita berhaji, kita dapat pahala haji. Kita memberikan kesempatan kepada orang yang berhaji, kita dapat pahala haji. Mungkin ada sahabat kita tidak mampu secara ekonomi, kita berikan ya ongkos naik hajinya, kita berpahala ibadah haji. Kita berikan kesempatan, kita berikan ya kemampuan-kemampuan yang lain, bisa jadi seseorang juga akan mendapatkan nilai seperti ia menjalankan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Atabik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Uti.